Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Merapi Pleasure. Oke, kali ini saya kedatangan Samsung untuk serinya SMJ100H dengan posisi dia mati total. Bagaimana cara untuk memperbaiki handphone mati total ini? Kita akan coba cek. Untuk langkah pertama, pastikan kita terlebih dahulu untuk cek apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya menggunakan multimeter analog dengan skala di ohmmeter kali 1. Untuk pengecekan short seperti biasa, probe merah kita hubungkan ke negatif, probe hitam kita hubungkan ke positif. Harus tidak bergerak jarumnya seperti ini ya. Kita balikkan probe-nya, handphone atau hambatan dalamnya berada di 5 sampai 10 ohm seperti itu. Berarti keadaan ini handphone normal, tidak short. Untuk langkah kedua, kita pastikan dulu di konsumsi arusnya ya. Kita akan menggunakan power supply, bisa menggunakan power supply digital ataupun analog. Untuk seri handphonenya SMJ100H, kita akan coba cek konsumsi arusnya dengan menggunakan voltase 4,2 volt. Kita hubungkan ke konektor baterainya. Akan kita coba tengok untuk konsumsi arusnya. Saya tekan power on, di sini dia ampernya gantung ya, hanya berada di 0,07. Ini ampernya hanya stagnan di situ, berarti bisa dipastikan tegangan kerjanya masuk, tapi handphone tidak mau booting. Kita akan coba pakai baterai, kita coba cek untuk konsumsi saat pengisian dengan voltase di 5,1 volt. Di sini menunjukkan ampere di 0,39. Berarti bisa dipastikan untuk tegangan kerja power dia aman. Kerusakan seperti ini sering terjadi di Samsung J1 ya ini. Karena kebanyakan gagal di proses flashing atau upgrade firmware. Akan coba saya bongkar terlebih dahulu. Untuk handphone ini sering sekali masuk di meja servis. Entah kenapa, karena kemungkinan besar ini penggunanya banyak. Untuk RAM-nya dia kecil, hanya 512. Chipsetnya dia menggunakan Spreadtrum. Ini bisa dipastikan IC flash atau memori internal ya, sering disebut eMMC, bermasalah. Untuk kasus setelah di flashing dia mati atau ada logo tanda seru merah ya di bagian kiri atas, bisa dipastikan memang untuk IC flashnya atau eMMC nya dia lemah. Jadi kita harus melakukan penggantian memori internalnya atau eMMC nya. Kita akan coba ganti pakai eMMC dari Samsung. Karena kebanyakan untuk seri SMJ100H ini menggunakan eMMC SK Hynix. Kita akan coba bongkar. Akan coba saya koneksikan ke PC untuk memastikan bahwa handphone ini masih hidup atau tidaknya. Seperti biasa, kalau memang terkena IC flashnya, kemungkinan besar handphone masih terdeteksi di PC. Kita akan coba menekan tombol volume atas dan bawah bersamaan, disertai kabel USB ya. Kita akan coba koneksikan ke PC. Untuk handphone yang berchipset Spreadtrum, di sini akan terdeteksi di device manager, terdeteksi port COM SPRD diak ya, hanya seperti ini. Kita lepaskan tombolnya, dia akan hilang. Berarti CPU nya masih bekerja. Untuk chipset MediaTek biasanya terdeteksi MTK USB COM seperti itu. Oke, berarti bisa dipastikan memang memori internalnya atau eMMC nya bermasalah. Kita akan coba bongkar eMMC nya.
Letak eMMC-nya di samping CPU ya. Di sini mungkin teman-teman juga sudah tahu. Akan saya bongkar penutup kalengnya untuk memudahkan saya mencongkel eMMC ini. Seperti biasa kita gunakan aluminium foil untuk menutupi CPU agar tidak terlalu panas saat kita melakukan pencongkelan eMMC. Karena eMMC-nya dilem, berarti kita harus bersihkan lem di sekeliling eMMC tersebut. Saya menggunakan angin di kisaran 3, untuk heaternya 4 lebih sedikit. Seperti biasa kita bersihkan terlebih dahulu untuk lem yang ada di sekeliling eMMC-nya. Setelah dirasa eMMC-nya sudah tidak ada lem di sekeliling, baru kita congkel. Saya menggunakan pencongkel tipis di sini untuk mencongkel eMMC-nya agar memudahkan saya saat pencongkelan masuk ke celah-celah eMMC. Oke, kita coba congkel. Hati-hati saat pencongkelan karena seringnya ada kaki-kaki yang terlepas, tapi tidak masalah karena kebanyakan yang terangkat ini jalur NC atau not connected ya, tidak dipakai. Kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lemnya. Di sini saya banyak sekali untuk kaki-kaki yang terangkat, tapi saya coba cek ternyata tidak fatal karena yang terangkat hanya jalur NC. Masuk ke meja software, kita gunakan UV eMMC Toolbox, klik kanan Run as Administrator. Tunggu hingga UV eMMC Toolbox-nya terbuka. Saya gunakan eMMC dari Samsung untuk RAM 512 dan internal 4 GB.
dengan seri KMN5X. Saya sertakan file DAM-nya di deskripsi dengan password tertera di video. Oke, di sini bot 1, bot 2 4000 KB untuk RPMB-nya 512. Device is not bot enable default. Kita masukkan eMMC DAM-nya untuk seri J100H. ROM-nya terbaca. Untuk bot partisi 1 is enable for bot dengan partisi formasinya 444. Kita lakukan extended CSD dulu untuk merubah partisinya ya. Kita upgrade extended CSD dulu karena sebelumnya 44512 akan kita rubah menjadi 444, formasinya 444. Setelahnya kita upgrade bot 1 dan bot 2 untuk memasukkan bot partisi 1 is enable for bot. Jadi untuk bootingnya ke bot 1. Setelahnya kita upgrade user area karena di sini user areanya terlalu panjang. Jadi seperti biasa saya skip, membutuhkan waktu 13 menit sendiri. Kita percepat. Setelah sudah masuk kita identify ulang. Di sini sudah terdeteksi ROM-nya. Bot partisinya juga sudah berubah. Untuk formasi partisinya juga sudah 444. Berarti bisa dipastikan DAM-nya sudah masuk. Kita akan coba pasang ke handphonenya ya. Ini yang rusak eMMC-nya. Kita akan pasang dengan eMMC KMN5X yang sebelumnya SK Hynix. Untuk pemasangan seperti biasa, blower juga tidak saya rubah. Di setelan angin kurang dari 3, untuk heaternya di 4 lebih, 4,5 ya. Setelah terpasang saya dinginkan dan akan saya coba rakit ulang kembali. Semoga saja handphone ini bisa masuk ke menu. Kita hubungkan ke power supply, kita hidupkan handphonenya. Ya, alhamdulillah handphone sudah ada logonya ya, sudah masuk ke Samsung. Kita tunggu hingga sampai ke menu. Untuk Samsung J100 ini memang sering sekali setelah penggantian eMMC jaringan HSDPA nya tidak masuk atau hanya terhubung ke Edge saja. Saya sering mengalami hal ini, tapi kemungkinan besar bukan DAM-nya yang bermasalah, hanya saja kita perlu rehot di bagian IC PA atau penguat air. Kita coba cek IMEI-nya, bintang pagar 06 pagar, IMEI sudah ikut serta, jadi kita tidak pusing-pusing untuk melakukan pemasukan IMEI ya. Kita coba rakit ulang sekarang. Akan saya bersihkan dan saya segel. Setelah ini akan kita coba cek jaringannya. Semoga saja untuk jaringannya aman. Kita akan coba pakai kartu SIM yang aktif.
Oke, saya gunakan kartu SIM Telkomsel dan Tri. Saya masukkan SD card juga. Kita tunggu hingga sampai ke menu. Semoga saja sinyal HSDPA nya juga ikut masuk. Oke, alhamdulillah di sini H+ nya sudah masuk ya, berarti kita tidak perlu untuk merehat IC PA nya. Kita akan coba cek di pengaturan, masuk ke jaringan lainnya, jaringan seluler, WC, DMA dan GSM untuk SIM 2 sudah masuk. Kita coba cek di penyimpanan. Di sini penyimpanannya juga sudah masuk 4 GB ya, untuk SD card-nya juga sudah terbaca. Step terakhir akan saya coba untuk melakukan panggilan layanan operator. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Akhir kata dari kami, Merapi Blaster. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.